Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Nabil Mutaroki TV, kembali lagi bersama saya Muhammad Firdaus. Sekarang kita ditemani oleh salah satu Ustadz cendekiawan kita, yaitu Ustadz Nabil Mutaroki. Beliau merupakan salah satu mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Bukan begitu Ustadz? Betul sekali Ustadz. Beliau ini berasal dari Gresik, tepatnya Jawa Timur. Beliau merupakan salah satu ustadz yang jomblo. Baiklah, sekarang kita akan belajar ke beliau tentang salah satu tokoh muslim, yaitu Imam Al-Ghazali. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Baik Ustadz, tolong jelaskan biografi tentang Imam Al-Ghazali. Baik, terima kasih Ustadz. Saya akan menjelaskan biografi sedikit biografi tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri beliau lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1059 Masehi di kota Ghazalah di kota Tus, wilayah Khurasan Irak. Yang dimana wilayah Khurasan Irak sendiri adalah sebagai pusat ilmu pendidikan Islam. Nama lengkap Imam Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri dijuluki dengan Hujjatul Islam. Beliau mendapatkan julukan tersebut tidak lain karena halnya jasa beliau yang sangat berpengaruh pada agama Islam, menjadi pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme filosofis. Beliau mempunyai saudara kandung yang bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dari sisi ayahnya ayah Imam Al-Ghazali adalah seorang fakir yang sangat soleh. Beliau selalu menanamkan ajaran agama kepada kedua anaknya. Beliau senang mendatangi para ulama. Dia senang bermajelis kepada para ulama, di mana pada saat beliau sedang berkumpul bersama para ulama, beliau sering menangis dan bermunajat kepada Allah untuk diberikan seorang anak yang fakih ilmunya. Sekiranya doa beliau dikabulkan oleh Allah. Beliau mempunyai anak yang sangat soleh, sangat fakih, yaitu Imam Al-Ghazali dan saudara kandungnya yang saat itu sebagai orator ulung pada masanya. Masya Allah. Kembali ke Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu diambil dari, ada yang berpendapat Al-Ghazali diambil dari Ghazal, yaitu penenun wol, yaitu pekerjaan dari ayahnya sendiri. Yang kedua adalah dari tempat lahir beliau Imam Al-Ghazali sendiri, di mana pendapat yang kedua tersebut paling terkuat di antara pendapat yang lainnya. Jadi Imam Al-Ghazali pada saat umur 7 tahun beliau ditinggal oleh ayahnya, meninggal dunia, dan beliau dititipkan oleh ayahnya. Sebelum meninggal, beliau berkata kepada temannya untuk menitipkan kedua anaknya tersebut kepada sahabat beliau yang kebetulan beliau seorang sufi juga. Meskipun keadaan beliau sangat susah pada waktu itu, pekerjaan ayahnya yang seorang penenun wol tidak seberapa hasilnya, dan saat itu juga pada umur 7 tahun beliau meninggal oleh ayahnya dan dibesarkan oleh teman ayahnya yang juga mempunyai ekonomi yang kurang-kurang saja. Tapi semangat beliau, kecintaan beliau terhadap ilmu pendidikan, ilmu agama Islam, kecintaan beliau yang sekarang menjadi tokoh yang masyhur di antara para ulama. Imam Al-Ghazali wafat pada hari Senin
menjelang waktu matahari terbit. Jumadil Ukhra, Jumadil Akhir 505 Masehi atau 1111 505 Hijriah atau 1111 Masehi dan dimakamkan di Zahir Al-Tabiran, ibu kota Tus. Sekiranya hanya itu yang saya ketahui tentang biografi Imam Al-Ghazali. Oh baik Ustaz, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya Imam Al-Ghazali ini pada waktu kecil sebelum ayahnya wafat dititipkan kepada teman ayahnya ya, Iya. yang juga merupakan seorang sufi, Iya. untuk ditempah dalam bidang ilmu agama, dalam pendidikan agama gitu. Sehingga Imam Al-Ghazali pun berhasil menjadi seorang Yang hebat. yang hebat gitu ya, menjadi ulama yang terkenal. Walaupun dari segi ekonomi ayahnya maupun teman ayahnya ini kurang mampu begitu. Betul. Karena keinginan yang kuat dari seorang Imam Al-Ghazali untuk belajar. begitu, Ustaz. Oh baik Ustaz. Terima kasih Ustaz penjelasannya tentang biografi Imam Al-Ghazali. Nah, yang membuat saya penasaran nih Ustaz, bagaimana riwayat pendidikan Imam Al-Ghazali ini sehingga beliau sekarang saat ini menjadi ulama yang sangat terkenal, bahkan sampai detik ini karya-karya beliau itu selalu dikaji oleh cendekiawan muslim. Tolong Ustadz antum menjelaskan bagaimana riwayat pendidikannya. Baik, bicara tentang riwayat pendidikan Al-Ghazali, sejak kecil memang Al-Ghazali mempunyai kecintaan kepada ilmu pengetahuan kan, mempelajari berbagai ilmu. Di antara guru Imam Al-Ghazali di kota kelahirannya seperti Ahmad bin Muhammad Ar-Raziqani. Dan pada tahun selanjutnya Imam Al-Ghazali ini bersafar sebagaimana para ulama-ulama terdahulu untuk mendapatkan ilmu. Beliau ulama-ulama ini suka untuk bersafar, menyerap ilmu dari berbagai ulama untuk dibawa kembali ke kota kelahirannya. Pada tahun 460 sampai 470 Hijriah, ketika usia 15 tahun, ia memutuskan pergi ke Mazarjan di Jurjan untuk melanjutkan studinya dalam bidang fikih di bawah bimbingan Ibnu Nasr al-Islamiyah selama 2 tahun. Setelah menamatkan pendidikan di Jurjan kurang lebih 5 tahun, pada usia 20 tahun beliau Al-Ghazali ini melanjutkan pendidikan ke Madrasah Nazomiyah di Naisabur, dan beliau di sana berguru kepada Syekh Yusuf Al-Nasaj, seorang pemuka yang terkenal dengan sebutan Al-Haramain. Imam Syekh Yusuf Al-Nasaj sendiri adalah seorang cendekiawan, seorang ulama pada waktu itu yang sangat masyhur pada waktu tersebut. Mungkin teman-teman bisa sering mendengar nama Al-Haramain atau yang lebih dikenal dengan Al-Juwaini Al-Haramain. Oh, saya Al-Juwaini saja. Iya. Syekh Al-Juwaini Al-Haramain ini sangat mencintai Imam Al-Ghazali. Di antara sekian banyak ribuan bahkan murid-murid Imam Al-Juwaini, seorang yang paling dicintai oleh Imam Al-Juwaini adalah Imam Al-Ghazali sendiri. Bahkan beliau pernah mengatakan Imam Al-Ghazali adalah Bahrun Al-Muhrik, yaitu laut yang menenggelamkan. Saking luasnya ilmu yang ada pada diri Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, setelah Syekh Al-Juwaini meninggal pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi, lalu Imam Al-Ghazali pun meninggalkan Naisabur. Kemudian beliau mengunjungi Perdana Menteri Nizam al-Mulk di kota Maskar dan mendapatkan penghormatan atas kepiawannya, atas kecerdasannya. Di sana beliau mendapatkan pangkat
yang di sana beliau sebagai rektor lah. Kalau dalam masa sekarang itu rektor di Universitas Nizamiyah di Baghdad. Selain mengajar, beliau juga belajar filsafat Yunani maupun Islam, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina. Beliau belajar secara otodidak di sana. Beliau juga mempelajari ilmu usuluddin, mantik, bahkan ilmu empat madhab. Jadi dari empat madhab itu beliau pelajari semua. Ya kiranya seperti itu saja riwayat pendidikannya. Oh, jadi pada usia 15 tahun itu Imam Al-Ghazali itu mulai berkelana saja. Ya, berkelana seperti ulama-ulama terdahulu. Untuk menimba ilmu ke negeri orang dan membawanya kembali ke tanah kelahiran. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu, pergilah untuk sejauh mungkin untuk belajar ilmu, karena kunci dari mencari ilmu itu juga adanya berkelana itu, menyerap ilmu dari seorang yang ilmuwan. Baik teman-teman sahabat TV Nabil Mutaroki, pesan dari Ustaz Nabil Mutaroki ialah teman-teman berkelanalah dan mencarilah ilmu, karena ilmu itu dapat kita temukan di berbagai tempat dan dari berbagai guru. Safir tajid wadon amman tufariku. Betul Ustaz? Betul. Baiklah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, setelah Al-Farabi, setelah Imam Pak Ustaz, setelah Imam Al-Ghazali ini berkelana Ustaz, tentu Imam Al-Ghazali ini mempunyai banyak guru dan murid. Nah, pertanyaan saya, siapa sajakah guru dan murid-murid Imam Al-Ghazali ini Ustaz? Guru dan murid Imam Al-Ghazali, di antara yang saya sebutkan tadi adalah Imam Al-Juwaini Al-Haramain, Imam Al-Juwaini Al-Haramain, dan ada lagi pula Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Beliau juga belajar berguru fikih kepada Syekh Ahmad Ar-Razaqani, seterusnya kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini tentang mazhab fikih Syafi'i dalam fikih khilaf. Selanjutnya murid Imam Al-Ghazali. Seperti kita tahu, terdapat banyak murid Al-Ghazali yang dimana tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin saya sebutkan sedikit. Di antaranya adalah Syekh Ali Al-Sulami dan Ibnu Asakir, di mana keduanya murid ini berperan besar dalam perjuangan jihad yang dipimpin oleh pahlawan Islam, yaitu Imamuddin Zaki, Nuruddin Zaki, dan yang paling terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah murid dari Imam Al-Ghazali. Insyaallah. Seterusnya ada muridnya Imam Al-Ghazali adalah Abu Thahir Ibrahim bin Mutahhir Asy-Syibak Al-Zurjani, Abdul Karim bin Ali bin Abi Thalib Ar-Razi, Abu Fat Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan, Ibnu Hasan Al-Junaini Al-Islam. Mungkin segitu yang saya bisa ketahui. Baiklah Ustaz, terima kasih. Jadi salah satu memang dari beberapa sekian guru yang beliau miliki dan murid yang beliau miliki, memang ada yang lebih terkenal saja. Ya. Dari guru contohnya Syekh Al-Juwaini tadi ya. Beliau belajar fikih kepada Syekh Al-Juwaini ya, tentang empat mazhab begitu Ustaz. Betul? Dan adapun murid beliau yang terkenal tadi kan 2 orang Ustaz ya. Berarti Salahuddin Al-Ayyubi, perlu kita ketahui sahabat Nabil Mutaroki TV, Salahuddin Al-Ayyubi merupakan murid dari muridnya Imam Al-Ghazali. Betul Ustaz? Betul. Nah, di sini kita mendapatkan pengetahuan baru bahwasanya salah satu pahlawan Islam pada masa itu merupakan salah satu bimbingan dari muridnya Imam Al-Ghazali. Baik Ustaz, sekarang pertanyaan saya, tentu setelah Imam Al-Ghazali ini menjadi seorang ulama yang besar, memiliki murid di berbagai penjuru dunia, pertanyaan saya,
Apa sajakah karya-karya beliau ini Ustaz? Tolong dijelaskan. Karya Imam Al-Ghazali ini bisa dibagi menjadi beberapa bidang ya. Bidang yang pertama saya sebutkan adalah karya pada bidang filsafat, yaitu pada Maqsid al-Filsafat, dan yang selanjutnya adalah Miyarun Ilmi fi Fan al-Mantiq. Selanjutnya adalah Tuhfat al-Filsafat. Selanjutnya karya beliau pada bidang ilmu agama yaitu Al-Munqidh minadh-dhalalah, yaitu dan seterusnya yaitu Tajuddin Haq Al-Latisat fi Ittidat, Al-Maqsud As-Sana fi Syah Ismi Aliyah Al-Husna. Selanjutnya ada Jawahirul Quran wad-Durah. Selanjutnya Fasasil Tariqah Bainal Islam waz-Zadan. Bidang sufisme, beliau pernah menulis sebuah karya Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin yang paling terkenal itu Bidayatul Hidayah, Kimia Sa'adah. Selanjutnya pada Jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hukum, yang dimana tulisannya adalah Fatawil Al-Ghazali, yaitu fatwa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali sendiri. Al-Wasit. Selanjutnya ada Al-Wasit fil Matab. Di antara karyanya yang paling terkenal hingga sekarang adalah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, yaitu kebangkitan ilmu. Buku ini mencakup semua bidang, semua fan Islam, mulai dari fikih, ilmu kalam, tasawuf, hadis. Dan kitab ini membahas tentang kaidah dan prinsip-prinsip menyucikan jiwa, yang lebih jelasnya tentang penyucian hati, pengobatan dan mendidik hati. Insyaallah. Itu saja yang saya ketahui. Baik Ustaz, terima kasih pemaparannya tentang karya-karya beliau. Jadi karya beliau ini dapat kita bagi dalam 4 bidang Ustaz ya. Ya. Pertama dari bidang filsafat, yang kedua ilmu agama, sufisme, dan tadi apa Ustaz? Jurisprudensi saja, putusan hukum. Masya Allah sekali. Bahkan putusan hukum sekalipun beliau tulis kitabnya Ustaz ya. Beliau karang. Tadi ada Fatawil Al-Ghazali Ustaz ya. Fatwa tentang apa yang beliau kemukakan sendiri, ada asasul qiyas saja, dasar-dasar qiyas, masya Allah sekali. Nah Ustaz, tentu dalam membuat karya-karya yang sebegitu banyak Ustaz, pasti pemikiran Al-Ghazali ini tidak sempit Ustaz, pasti luas. Pasti. Tolong Ustaz jelaskan bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali ini Ustaz. Pemikiran Al-Ghazali itu seperti yang Anda sebutkan itu sangat luas. Di antaranya dalam bidang filsafat. Secara tegas Al-Ghazali menolak segala bentuk pemikiran filsuf metafisik non-Islam seperti Aristoteles yang dilandaskan dengan keyakinan tanpa tidak dilandaskan dengan keyakinan Tuhan. Beliau juga mengarang kitab yang bernama Kerancuan dalam Filsafat. Jadi dia berupaya untuk membersihkan filsafat Islam dari pengaruh para pemikir Yunani yang dilakukan oleh dan dikenal dengan teori okasionalisme. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, pemikiran Al-Ghazali, dia berpendapat bahwa pendidikan ialah sosok manusia secara total yang berkonsentrasi kepada pendidikan. Dan selanjutnya pada bidang tasawuf, Imam Al-Ghazali sebagaimana pada umumnya para sufi meletakkan tasawuf tetap pada dalam koridor syariah. Baginya tasawuf tidak boleh dipisahkan dari syariat. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih Ustaz. Berarti pemikiran Al-Ghazali itu juga ada dalam bidang filsafat, ada di bidang tasawuf. Berarti tasawufnya Imam Al-Ghazali itu menegaskan bahwasanya tidak boleh keluar dari syariat saja. Berarti syariat itu sebagai wadah gitu saja. Dan tasawuf itu menjadi isinya saja. Ya. Begitu. Oh, baik Ustaz, terima kasih. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kontribusi
Imam Al-Ghazali ini terhadap dunia Islam, Ustaz? Terutama dalam segi pendidikan. Dalam segi pendidikan, Imam Al-Ghazali sangat berfokus pada pendidikan ya. Di antara buku-bukunya, karya-karyanya yang banyak dikaji oleh pesantren-pesantren di Indonesia, terutama pada bidang filsafat tadi sudah dijelaskan ya, dan pada bidang agama diantaranya Ihya Ulumuddin yang mencakup semua hampir bidang ilmu Islam, fikih dan kalam dan tasawuf. Kalau misalkan kontribusi beliau dalam ilmu filsafat gimana, Ustaz? Dalam bidang filsafat. Dalam bidang filsafat sendiri, Imam Al-Ghazali sangat bertentangan tentang pemikiran Yunani terdahulu. Beliau tidak pernah menolak secara tegas tentang keyakinan filsafat tanpa didasari tentang ilmu pengetahuan yang tidak didasari oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Ustaz. Lalu Ustaz, mungkin cukup gitu. Cukup ya. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana komentar atau tanggapan mahasiswa terhadap tokoh filsafat? Bagaimana tanggapan antum Ustaz terhadap tokoh Al-Ghazali ini? Tanggapan saya sendiri ya. Tanggapan saya kepada Imam Al-Ghazali, saya sangat setuju tentang pemikiran dalam segala bidang, terutama bidang filsafat yang tadi saya jelaskan. Sangat sangat bertolak belakang dengan pemikir Yunani. Menolak secara tegas gitu. Menolak secara tegas. Saya sangat setuju dengan pemikiran tersebut. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, pemirsa Nabil Mutarakid TV, telah usai pembahasan kita pada kali ini tentang tokoh muslim yaitu Imam Al-Ghazali. Kita tadi telah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ustaz Nabil Mutarakid, dan alhamdulillah Ustaz Nabil Mutarakid berkenan untuk menjawab pertanyaan kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Jikalau para pemirsa, khusus cendekiawan muslim yang melihat ada kesalahan dalam video ini, tolong ditulis komentar dan jangan lupa like, subscribe dan komen channel Nabil Mutarakid Official. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.